Sebelum kita mempelajari mengenai historisisme dan historisme, mari kita mempelajari mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi di abad ke-18 sampai 19 memang sedang gencar-gencarnya aliran positivisme. Di sini kedudukan sejarah ini sempat diragukan dengan berbagai alasan seperti sulitnya untuk objektif dan juga karena objek sejarah ini berada di masa lalu sehingga memang sangat gak mungkin untuk dibuktikan dan sangat berbeda dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu alam yang dapat dieksperimenkan dan buktinya itu dapat dihadirkan kembali. Kalau sejarah tuh nggak mungkin banget karena memang ada di masa lalu. Dan yang menjadi pertanyaan lagi adalah apakah sejarah itu dapat membuat hukum-hukum yang ditetapkan secara umum. Lalu muncullah seorang tokoh yang sering kita dengar yaitu Hegel atau Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang membuat sebuah 3 metode untuk pengkajian sejarah, yaitu original history, reflective history, dan philosophical history. Oke, yang pertama adalah original history. Di sini memang adalah pengkajian sejarah yang menggunakan prosedur-prosedur ilmiah yang biasa digunakan oleh para sejarawan ini. Jadi para sejarawan itu mengkaji sejarah itu berdasarkan bukti-bukti yang ada, dan dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada tersebut itu diharapkan sejarah menjadi objektif. Dan yang kedua ada reflective history. Di sini pengajian sejarah itu diharapkan para sejarawan itu dapat menangkap makna, menangkap semangat, menangkap fungsi praktis dan juga menemukan kebenaran yang tersembunyi dalam sebuah peristiwa sejarah. Yang ketiga adalah philosophical history. Di sini sejarawan itu mencari intisari dari peristiwa-peristiwa yang ada di masa lalu, dan sejarah ini dilihat secara spekulatif untuk melihat hakikat gerak sejarah. Dan di sini juga sejarawan itu melakukan perenungan atau kontemplasi intelektual dari premis-premis logis untuk menarik kesimpulan secara ilmiah. Dan disinilah nanti muncul historisisme. Oke, dari pengertian historisisme tadi kita bisa mengetahui bahwa memang sejarah ini dilihat secara spekulatif, di mana para sejarawan ataupun filsuf itu ingin mendapatkan hukum-hukum dari pola-pola yang terlihat dalam sejarah, dan nanti hukum-hukum tersebut itu dibuatkan sebuah teori. Dan di sini memang para sejarawan ataupun filsuf itu percaya bahwa sejarah itu bisa memprediksi masa depan berdasarkan pola-pola yang nampak di masa lalu. Contoh dari historisisme, kalian kalau tahu mengenai filsafat Hindu itu memang ada mengenai siklus zaman yuga. Nah, hal tersebut memang telah dibicarakan dalam sejarah, di mana kalau kalian mengkulik mengenai materi yang pada masa Hindu-Buddha atau kerajaan Hindu-Buddha, memang disebutkan ketika Mataram kuno pindah ke timur Jawa, itu memang disebutkan bahwa terjadi Kali Yuga, yaitu letusan Gunung Merapi. Dan nanti apakah benar bahwa ada siklus keemasan lagi, dan benar bahwa di zaman Ayu-Langga Mataram kuno yang ada di Jawa bagian timur itu memang mengalami zaman Satya Yuga atau keemasan. Memang siklus dari kehancuran sampai zaman keemasan, dan keemasan akan menjadi kehancuran, dan itu adalah filsafat zaman dalam filsafat ini. Meskipun banyak dukungan mengenai historisisme ini, tapi juga tidak meninggalkan kritik mengenai historisisme. Di sini historisisme tetap dikritik, terutama oleh Karl Popper, di mana dia menuliskan
Poverty of Historicism yang mengatakan bahwa kita tidak bisa memprediksi masa depan berdasarkan pola-pola yang terjadi di masa lalu karena memang peristiwa atau sejarah itu memang bersifat unik. Apalagi pelaku sejarahnya yaitu manusia. Manusia itu bersifat individual dan juga memiliki kebebasan sehingga tidak bisa ditentukan seperti ilmu alam bahwa selalu ada hukum yang umum, ditetapkan secara umum. Memang manusia ini bersifat unik sehingga kita tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan oleh manusia. Dan nanti kritik ini akan menimbulkan atau memunculkan historisisme. We as accomplished person adalah kalimat yang memang dianut oleh para historisme. Historisme adalah di mana sejarawan itu memahami sejarah itu bertolak dari atau berpangkal dari masa silam itu sendiri dan tidak boleh dipahami dari masa yang lain. Di sini penganut dari historisme adalah Leopold von Ranke. Selain Ranke, ada Wilhelm Dittley dari Jerman yang memandang bahwa bagaimana memahami sejarah. Di sini memang memahami sejarah itu adalah cara manusia dalam mengalami dan juga menjelaskan dunia terhadap perkembangan keadaan manusia yang dapat diketahui. Dari beberapa penjelasan mengenai historisme tersebut, kita bisa memahami bahwa historisme ini memandang sejarah itu bagaimana sejarawan itu memahami masa lalu itu berpangkal dari masa lalu itu sendiri. Jadi sejarawan tidak boleh menilai sebuah peristiwa yang ada di masa lalu itu berdasarkan kacamata masa kini ataupun periode lain. Harus melihat dari kacamata dari periode tersebut. Jadi kita tidak boleh menilai dari nilai atau norma-norma yang terjadi di masa kini, tetapi kita harus menilai nilai-nilai dan norma-norma yang berasal di masa itu, seperti itu. Contoh nih, ada perbuatan keji yang terdapat dalam peristiwa sejarah. Maka kita tidak boleh tuh menjudge bahwa oh itu keji banget tuh. Nah, karena memang kita nggak tahu tuh nilai-nilai atau norma-norma yang terjadi di masa tersebut. Mungkin hal kecil tersebut adalah sesuatu yang normal this time dan di masa kini adalah berbeda makna. Jadi kita memang di historisme ini kita harus melihat sebuah peristiwa itu memang berpangkal dari masa lalu itu. Tidak boleh kita nilai dari periode lain, terutama masa kini. Contoh nih dari historisme. Kalian kalau melihat gambar ini itu seperti apa? Mungkin di benak kalian mungkin wah ini pornografi. Enggak dong, ini adalah wanita-wanita Bali di abad sebelum ke-19. Memang di sini orang Bali, terutama wanita pada masa itu sudah biasa menggunakan pakaian tanpa atasan. Dan itu adalah hal yang biasa, hal yang tidak porno, dan itu adalah sebuah tradisi. Jadi kita tidak bisa menilai dari foto tersebut, kita nilai di kacamata atau nilai-nilai atau norma-norma di masa kini. Dan di situ, di mana di Bali itu memang adalah hal yang normal pada waktu itu. Dan itulah contoh dari historisme, di mana kita tidak boleh menilai sebuah perbuatan yang ada di masa lalu, itu kita nilai bertolak dari periode masa kini. Itulah singkat penjelasan saya mengenai filsafat sejarah, terutama mengenai historisisme dan historisme. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang mempelajari filsafat sejarah. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.